Oke, balik lagi bersama gue di channel PK TV. Ya, dimana kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Ya, seperti biasa kita akan membahas lagi pertandingan sepak bola yang tentu saja akan bertanding di malam hari ini. Terutama nanti malam puncaknya, yaitu ada UEFA Champions League, ada Liga 2 Inggris, ada Liga Polandia, ada Liga Swiss, ada juga Liga Turki, dan juga Liga Korea di sore hari ini. Ya, bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, like, and share-nya. Like sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya, agar gue makin semangat memberikan atau membahas pertandingan sepak bola untuk kedepannya, guys. Ya, bagi kalian ya, mulai hari ini gue akan siapkan grupnya. Bagi kalian yang mau join ke grup, langsung hubungi saja nomor yang ada di bawah, oke? Untuk di pertandingan pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu, yaitu dari Liga Korea, di mana ada Kim Cheon Sangmu yang akan menghadapi Gwangju FC. Di sini bisa kita saksikan bagaimana pertemuan kedua tim dari 4 pertemuan terakhir sama-sama meraih satu kali kemenangan. Sedangkan kalau kita lihat perform Kim Cheon ya, di mana 4 match terakhir ada satu kekalahan dan 3 kali hasil imbang. Dan sedangkan kalau kita lihat selama bermain di kandang sendiri, itu hanya meraih satu kali kemenangan saja. Kemudian rata-rata golnya bisa kita lihat di sini ada 0,8 gol ya. Itu sangat minim sekali, guys ya, dari produktivitas gol yang diciptakan oleh Kim Cheon Sangmu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi Gwangju, di sini di 4 match terakhir ada satu kemenangan, satu kekalahan, dan 2 kali hasil imbang. Namun dalam segi perform away atau selama bertandang, di 4 match terakhir ada satu kemenangan saja. Dan begitu juga Gwangju ya, cukup minim produktivitas golnya, rata-rata hanya satu gol per pertandingan. Kemudian kita cek di sini dari sisi klasmen ya, di mana saat ini Kim Cheon yang berada di posisi ke-6 dengan 3 poin dan Gwangju berada di posisi ke-4 dengan 5 poin. Ya, karena kompetisi ini baru dimulai ya, jadi masih mencoba kombinasi-kombinasi pemain baru ya menghadapi musim yang baru. Kemudian kalau kita lihat dari segi pasaran di sini, Kim Cheon sedikit lebih diunggulkan dengan memberikan per setengah bola. Jadi untuk di handicapnya, saran dari gue di sini gue lebih ambil ke Gwangju ya, itu dengan menahan setengah, menahan 1 ataupun menahan 3/4 juga boleh. Intinya di sini gue menahan di Gwangju. Kemudian untuk over undernya di sini saran gue di sini lebih bermain ke undernya ya. Jadi gue di sini lebih bermain ke under 2/4 atau under 2,5 bolanya. Oke guys, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya yang kita bahas, yaitu ada dari Super League Turki, yaitu ada Fenerbahce versus Gaziantep. Ya, dimana dari Fenerbahce di sini memiliki 5 pemain yang absen, dan kalau kita lihat dari Gaziantep ini kurang lebihnya ada 8 pemain yang bakal absen di laga kali ini. Dalam segi perform, dimana dalam 6 pertemuan terakhir kedua tim ya, dari Fenerbahce belum pernah kalah dari 6 pertemuan bersama Gaziantep. Namun dari Fenerbahce di sini ada 2 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Dan kalau kita lihat perform selama bermain di kandang sendiri ada 3 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan performa dalam Liga Turki juga hanya meraih 1 kemenangan dari Fenerbahce di 4 match terakhir. Sedangkan kalau kita lihat dari Gaziantep di sini ya, memiliki 1 kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kekalahan dalam 4 match terakhirnya. Selama bermain di tandang atau di kandang lawan itu meraih 2 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 kali hasil imbang dari 5 match terakhir selama bermain di kandang lawan. Kemudian selama di kompetisi Super League Turki, kita lihat Gaziantep hanya meraih 1 kemenangan, ada 1 kekalahan, dan 2 kali hasil imbang selama bermain di kompetisi Super League Turki. Namun kita cek untuk klasmen sementara saat ini, di mana Fenerbahce yang menduduki di posisi runner up klasmen dengan 57 poin, sedangkan Gaziantep berada di posisi ke-9 dengan 33 poin. Jadi secara klasmen ya, Fenerbahce jelas jauh lebih diunggulkan, apalagi di malam hari ini bermain di kandang sendiri dari Fenerbahce. Namun kalau kita lihat dari odds pasaran ya, cukup tinggi dan cukup favorit sekali dari Fenerbahce di laga kali ini. Yaitu dari pasaran kita cek di sini ya, ada di 1/3/4 bola, dan over under itu berada di 3/4 bola. Jadi untuk saran gue di pertandingan ini, gue lebih ambil ke Fenerbahce ya, dengan ngeberi pur 1/3/4 bola ataupun di 1,5 bola juga cukup oke. Dan untuk over under di sini kita lebih ambil ke over 3/4 bola. Karena jaga-jaga apabila Fenerbahce hanya menang dengan skor 3-0, kita setidaknya masih LH. Jangan ambil over 3,5-nya guys ya.
Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu ada dari UEFA Champions League yang akan bermain duluan pada jam 00.45 dini hari nanti, yaitu mempertemukan perwakilan Portugal dari Sporting Lisbon versus perwakilan Norwegia Bodo Glimt. Ya, di mana dari Sporting Lisbon kita lihat ada 5 pemain yang absen di laga kali ini, sedangkan dari Bodo Glimt di sini memiliki 2 pemain yang absen. Namun kalau kita lihat dari perform dari kedua tim, mereka ini benar-benar baru satu kali bertemu, yaitu pada leg yang pertama kemarin, dimenangkan Bodo Glimt dengan skor 3-0. Sedangkan perform Sporting Lisbon ada 2 kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kekalahan. Namun selama gelaran UCL, perform dari Sporting Lisbon itu meraih 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Sedangkan dari Bodo Glimt bisa kita lihat di sini belum meraih kekalahan sama sekali, alias kemenangan beruntun berhasil didapatkan di 4 match terakhir. Namun selama bermain di UCL belum pernah kalah, alias ada 5 kemenangan dan 1 kali hasil imbang dalam 6 match terakhir di UEFA Champions League. Namun kalau kita lihat dari odds pasaran, tentu saja Sporting Lisbon kali ini sedikit lebih diunggulkan untuk di leg yang kedua karena akan mengincar defisit gol yang tertinggal agregat 0-3 atas Bodo Glimt. Jadi pada pertandingan ini Sporting Lisbon sedikit lebih diunggulkan dengan ngeberi pure handicap 1/4 bola. Dan over under bisa berada di 3,5 bola yang sebelumnya pasar itu dibuka di 3 bola. Jadi untuk di pertandingan ini gue lebih menyarankan tetap ya untuk bermain di Bodo Glimt dengan menahan 1/4 bola. Karena jika Sporting Lisbon pun memenangkan pertandingan ini itu tidak lebih selisih dari 1 gol. Entah itu 2-1, entah itu 3-2, entah itu 1-0. Setidaknya pada pertandingan ini Sporting Lisbon jika menang itu hanya selisih 1 gol saja maksimal dari ya kita lihat di data analis kali ini. Kemudian untuk di over undernya, kalau kita melihat dari over undernya ya, ini cukup membagongkan dan cukup bagus sebenarnya kalau kita mau pick off di over 3,5 bola. Karena untuk di pertandingan ini gue lebih merekomendasikan kalian untuk bermain overnya guys. Ya. Jadi kalau kalian mau masukin ke billnya, saran dari gue di sini bermain di over undernya yaitu dengan mengambil over 3,5 bola guys. Karena cukup bagus ya kalau kita melihat dari odds pasarannya. Oke, di pertanyaan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada Liga Swiss, ada Galen versus Lugano. Ya, dimana kalau kita saksikan ya dari Galen di sini ada 5 pemain yang absen, sedangkan dari Lugano ada 4 pemain yang absen. Sedangkan kalau kita lihat dari pertemuan mereka, di mana dalam 6 pertemuan terakhir 4 kali kemenangan dimenangkan Galen dan 2 kali hasil imbang. Sedangkan perform Galen ada 2 kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Selama bermain di liga itu ada 3 kemenangan dan 2 kali hasil imbang ya kalau kita lihat dari 5 match terakhirnya. Sedangkan Lugano di 4 match terakhir ada 2 kemenangan dan 2 kekalahan, tidak konsisten dalam perform terakhirnya. Untuk klasemen sementara di sini bisa kita cek ya bahwa Galen yang berada di posisi kedua dengan 54 poin dan Lugano berada di posisi ketiga atau di bawahnya dengan 49 poin, terpaut 5 poin dari Galen. Sedangkan untuk pasaran di sini bisa kita cek bahwa Galen ngeberi pur setengah bola untuk pasarannya dan over under berada di 2,3/4 bola. Jadi pada pertandingan ini antara Galen versus Lugano di sini ya kita lebih ambil ke Galen dengan ngeberi pur setengah bola atau over undernya di sini kita lebih ambil ke under 3 bola atau under 2,3/4 bola guys. Oke, kita lanjut untuk di pertanyaan selanjutnya yang kita bahas yaitu ada Liga Polandia di mana ada Jagiellonia versus Katowice ya. Di sini kalau kita lihat dari pertemuan mereka ya, di mana 4 pertemuan terakhir ada 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Alias sama-sama meraih 2 kemenangan dalam 4 pertemuan terakhir. Namun kalau kita lihat dari perform Jagiellonia ada 1 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Kemudian selama bermain di Liga Polandia dari Jagiellonia di 4 match terakhir belum meraih kemenangan sama sekali. Sedangkan dari Katowice di sini belum pernah kalah dalam 4 match terakhirnya. Selama bermain di Liga Polandia ada 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Namun di sini bisa kita cek dari segi klasemen ya. Ntar guys. Ya, agak sedikit ini aja ya. Untuk klasemen di sini Jagiellonia ya berada di posisi ketiga. Katowice itu berada di posisi ke-6 ya. Belum bisa terbuka nampaknya sini. Ini terkadang error dari sananya guys ya.
Tapi di sini sudah gua rangkum ya, sudah gua rangkum untuk di pertandingan ini kali ini. Jadi untuk di pertandingan kali ini antara Jagiellonia ya versus Katowice, karena sudah gua rangkum guys ya. Di sini kita lebih ambil ke tim tamu ya. Itu dengan Katowice dengan menang 3/4, menang 1 atau menang setengah bola juga boleh. Untuk over undernya di sini ada di over undernya ada di pasaran 3 bola ya. Di sini kita lebih ambil ke over 3 bola guys pada pertandingan kali ini. Oke, untuk di pertandingan selanjutnya yang kita bahas yaitu ada dari Liga 2 Inggris atau English Championship, di mana Watford akan bertemu Wrexham. Ya, di sini kita lihat ya, sama-sama memiliki 6 pemain yang absen di laga kali ini. Namun dalam segi pertemuan mereka ini baru 1 kali bertemu, itu pada putaran pertama di musim ini, berakhir dengan hasil imbang dengan skor 2-2 di kandang Wrexham. Namun kalau kita lihat dari perform Watford, di mana ada 1 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 kali hasil imbang bermain di 4 match terakhir. Sedangkan Wrexham ada 2 kemenangan dan 2 kekalahan di 4 match terakhir, dan di liganya itu ada 3 kemenangan dan 1 kekalahan yang diraih oleh Wrexham. Namun untuk klasmen juga masih belum terlihat di sini ya. Masih ada bug di sana ternyata guys. Yang dimana Watford ada di peringkat 10 ya. Kemudian ada Wrexham ada di peringkat ke-6. Dan pasaran di sini bisa kita cek di mana Watford ngeberi pur 1/4 bola pada Wrexham dan over under berada di 2/4 bola. Jadi pada laga kali ini ya, gue lebih menyarankan kepada kalian untuk mengambil handicap Wrexham dengan menahan 1/4 bola. Dan over under di sini gue lebih amankan over 2/4 bola guys. Bagi kalian yang cocok silahkan sikat ya, yang nggak cocok jangan, harus saja. Kita lanjut guys, itu di pertanyaan selanjutnya yang kita bahas yaitu ada Arsenal yang tentu saja akan menghadapi Bayer Leverkusen di UCL leg yang kedua di babak knockout. Jadi dimana mereka ini baru 2 kali bertemu, yaitu skor 4-1 di Arsenal pada laga persahabatan di 2024. Kemudian di leg yang pertama kemarin Arsenal imbang ya menghadapi Leverkusen dengan skor 1-1 di kandang Leverkusen. Kemudian Arsenal dalam segi perform 4 match terakhir ada 3 kemenangan dan 1 kali hasil imbang, dan selama bermain di UCL tampil ada 2 kemenangan dan 1 kali hasil imbang dalam 3 match terakhir. Sedangkan dari Bayer Leverkusen ada 3 kali hasil imbang dan 1 kali kemenangan, dan selama gelaran UCL di 6 match terakhir ada 2 kemenangan, 3 kali hasil imbang dan 1 kekalahan dalam 6 match terakhir. Kemudian di sini bisa kita cek juga ya dalam odds pasaran ya, yang dimana leg pertama mereka ini berakhir imbang 1-1, dan untuk di leg yang kedua ini Arsenal ngeberi pur 1,5 bola kepada Leverkusen. Sedangkan over under berada di 2,3/4 bola. Jadi untuk saran gue di pertandingan ini lebih ambil ke Arsenal ya dengan ngeberi pur 1,5 bola. Untuk over undernya di sini gue lebih menyarankan yaitu dengan mengambil under bola ya. Under 3 bola, under 2,3/4 juga boleh ya. Karena prediksi skor gue di sini adalah dimenangkan Arsenal 2-0. Untuk di pertandingan selanjutnya yang kita bahas yaitu ada Chelsea versus PSG ya, di mana dalam pertemuan mereka itu ada 2 kemenangan dimenangkan Chelsea, 3 kemenangan dimenangkan PSG dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan dari Chelsea bisa kita saksikan ada 2 kemenangan dan 2 kekalahan dalam 4 match terakhir. Sedangkan gelaran UCL di 3 match terakhir ada 2 kemenangan dan 1 kekalahan dari Chelsea. Sedangkan PSG kalau kita lihat ada 2 kemenangan, 1 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan performanya di UCL ada 2 kemenangan, 3 kali hasil imbang dan 1 kekalahan dari perform PSG selama bermain di UCL dalam 6 match terakhir. Kemudian kalau kita lihat di leg yang pertama ya, di mana Chelsea harus tumbang atas PSG dengan skor 5-2. Jadi untuk di pertandingan ini kalau kita lihat dari segi pasaran, di mana Chelsea ngeberi pur kepada PSG untuk di leg yang kedua ini. Untuk mengejar defisit gol yang tertinggal selisih 3 gol dari Chelsea, terus berusaha ya untuk mengejar defisit ketertinggalannya. Tapi untuk di laga ini, gue lebih rekomendasikan kalian mengambil PSG ya. Itu dengan menahan setengah atau menahan 1/4 juga boleh di laga kali ini. Atau untuk di over undernya di sini lebih ambil ke under 3/4 bola. Karena dengan melihat PSG yang sudah unggul dengan selisih 3 gol, kemungkinan besar di leg yang kedua akan bermain jauh lebih santai, jauh lebih defensif untuk mempertahankan keunggulan, untuk mengatur lagi stamina mereka agar tidak terlalu lelah pastinya.
Dan di pertandingan terakhir yaitu Super Big Match di mana mempertemukan Manchester City versus Real Madrid. Yaitu Manchester City ada 3 pemain yang absen, ada Josko, Gvardiol, Rico Lewis dan Nipan. Sedangkan dari Real Madrid di sini ada Ferland Mendy, Eder Militao, Denis Ceballos, ada Raul Asensio dan Rodrigo. Kurang lebih ada 5 pemain yang absen dari Real Madrid. Namun di sini bisa kita cek ya. Oke, mulai ngebug lagi guys ternyata guys ya. Sebentar guys ya. Oke, mulai ngebug lagi cuy. Sebentar guys ya, kita tunggu sebentar guys ya, masih ngebug nih cuy. Masih ngebug ya cuy ya. Masih cuy, masih ngebug ya. Tapi sudah gua rangkum di sini guys ya, sudah gua rangkum. Untuk Manchester City versus Real Madrid di sini sudah gua rangkum. Di mana odds pasarannya Manchester City ngeberi pur 1 ya. Dan 1/4 bola, over under berada di 3/4 bola. Untuk di leg yang pertama ya, ini dia di mana Real Madrid mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri atau di Santiago Bernabeu, yaitu mengalahkan City dengan skor 3-0 di leg pertama. Jadi di leg yang kedua ini City harus minimal 3-0 juga untuk menyamakan agregat. Karena di sini masih ngebug ya guys ya. Tapi sudah gua rangkum setidaknya. Jadi untuk di pertandingan ini untuk handicap guys ya, gua lebih menyarankan kalian dengan mengambil Manchester City dengan ngeberi pur 1 atau 1/4 bola, dan over undernya lebih gua saranin untuk di pertandingan kali ini itu bermain di over 3 bola atau over 3/4 bola. Karena yang jelas City akan all out ya, akan habis-habisan untuk menggempur pertahanan dari Real Madrid di laga malam nanti. Dan tentu saja Real Madrid akan mencuri ya dengan mengandalkan counter attack yang sangat cepat. Oke guys, itu tadi ya 9 pertandingan yang sudah kita bahas. Nah, bagi kalian yang ingin mempertanyakan pertandingan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa hubungi nomor kontak yang ada di bawah. Mungkin sekian dulu dari gua. Terima kasih kalian yang sudah menonton dan menyimak. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya agar gua makin semangat ke depannya untuk membuat konten dan memberikan prediksi-prediksi menarik lainnya. Terima kasih dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. See you the next video and goodbye.